Apakah penyaliban Yesus Kristus benar-benar rencana Tuhan? Atau justru hasil dari konspirasi manusia? Pertanyaan ini sudah diperdebatkan selama ribuan tahun. Sebagian mengatakan, ini adalah takdir ilahi. Yang lain meyakini, ini adalah pengkhianatan, politik, dan kekuasaan. Lalu, mana yang benar? Ya, Iya bang, kita bisa diskusi nih mungkin by data. Mungkin Anda mau bertanya apa bang? Adakah sesuatu yang mau ditanyakan? Atau saya boleh bertanya duluan? ya silakan. Sering baca kitabnya. Ya, Baik. Menurut Anda ya. Menurut Anda, penyalipan itu rencana siapa? menurut penyalipan Oh, itu rencana manusia, bukan rencana Tuhan. bukan Bukan rencana iblis. rencana manusia yang dianu sama iblis. Oh, berarti rencana iblis juga dong. Ya, karena manusia kan penuh dengan Berarti penyalipan rencana iblis gitu. bukan, itu rencana manusia. Bukan rencana iblis. Kalau iblis nggak membisikkan sama Yudas, terjadi nggak penyalipan itu? Saya kira tidak. Gagal dong nebus dosa. Ya, mungkin. Aduh, berarti kuat kali itu ikut andil si iblis bang. Kenapa? Kuat kali kerja sama apa sih dengan iblis itu? Ya, namanya iblis itu ya, dia selalu menggoda manusia yang Oh, lemah imannya. Sama istilahnya kayak di Muslim juga. Kalau di Muslim juga kan, kalau iblis itu sudah ibaratnya sudah diakui juga sama Islam. Ibaratnya kalau orang-orang yang lemah imannya ya pasti akan digoda dengan iblis. Bang, saya mau tanya ya tentang masalah iblis nih. Soalnya tadi saya bertanya juga. Tapi saya bacakan dulu ayatnya ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Kalau punya Anda kitab di situ ya. Bentar. Saya bukakan dulu buat abangnya. 5 nomor 5. Oke. Nih bang. Kita baca dulu ya. Silakan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Oke? Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya. Yang saya tanyakan bang, apakah di sini Yesus kerjasama dengan iblis? Tidak. Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Gimana tuh? Kerjasama nih. Betul gak? Kenapa bang? Betul nggak Yesus kerjasama dengan iblis? Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis tuh. Terus sehingga binasalah tubuhnya agar roh agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah tuh, Yesus kerjasama dengan iblis gitu. Iya kata abangnya. Aduh. Terus. Oh, Yesus kerjasama dengan iblis. Ngapain mereka bang?
Ngapain aja mereka? Gini loh no. Ah, Gini. Itu bukan aduh, kenapa? Apa ini sih? Tunggu bang, tunggu. Apa saya agak-agak nggak apa-apa, saya tunggu. load lagi. Baik, terus Bang. Protestan. Mungkin kita bisa diskusi nih. Abang orang terakhir yang saya naikin sebelum op nih. Kira-kira kita bisa tanya jawab. Abang adakah pertanyaan tentang Islam atau saya boleh bertanya tentang Kristen? Ya, mungkin saya mau bertanya, saya mau ini. Ada ajaran tumbal manusia. Ini apa maksudnya nih? Baik, Bang. Kita sepakat nggak? Yang namanya tumbal menumbal itu adalah ajaran setan. Oke? Ya. Oke, tumbal menumbal itu adalah ajaran setan. Coba kalau abang ya cari pesugihan tuh ke dalam goa. Di situ bertapa. Nanti jinnya keluar tuh gede tuh. Mau apa kata jin? Mau kaya? Dikasih. Asal ditumbalkan anakmu. Kan kayak gitu. Itu ajaran setan. Kalaunya ajaran seperti itu ya, tumbal menumbal ada di sebuah agama gimana bang? Saya rasa di agama nggak ada tuh, terkecuali agama itu agama sesat ya. Agama sesat. Bang, saya mau tanya, Anda Kristen? Kristen? Suara Anda kecil kali bang. Nggak dengar penonton. Saya Kristen. Pelan banget katanya suaranya. Saya Kristen. Kecil kali bang. Halo? Gini. Halo? Tes coba. Nah ini Jelas? kencang. Nah ini jelas. Ya. Bang, betulkah di dalam kekristenan Yesus itu mati ditumbalkan di tiang salib untuk menebus dosa orang-orang Kristen? Tuhan yang kami sembah itu ya, jadi saudara harus paham, Tuhan yang kami sembah itu bukan mati tapi bangkit ya, hidup Ya. dari antara orang mati Ya itu kan. ya, hidup dari orang. Ini keimanan kami ya, jadi jangan paksakan iman saudara dengan iman kami ya, karena itu tidak bakalan bisa ada titik temunya. Ini keimanan kami ya. Tahu. Jadi Tuhan Yesus Iya. itu ya, Tuhan Yesus itu bukan produk manusia 100%, tapi kemanusiaannya memang ada 100%, tapi ketuhanannya juga 100% ya. Karena sampai Kayak gimana saat itu, ini Bang? juga tapi sampai saat ini juga di Al-Quran juga ada Maryam ya. Ada. Ada Maryam ya. Oke. Ada. Maryam itu melahirkan anak dari hasil perkawinan atau dari Roh Kudus? Saya mau tanya itu. Kalau menurut saudara? Menurut Quran gitu. Ya. Kalau menurut Quran, iya dia ditiupkan dari kalimat Allah gitu, dari roh Allah. Oke, berarti Anda percaya kalau menurut Islam itu Isa Al-Masih, tapi menurut kami itu Jesus Christ ya. Ya, Itu oke. artinya bukan hasil perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, betul? Anda percaya itu? Terus? Oke. Ya memang ceritanya di Al-Quran setelah juga itu, seperti itu. Oke, ya. Jadi ketuhanannya tetap 100%, manusianya juga 100% karena dia dilahirkan oleh perawan Maria. Nah ini yang jadi Manusia. pertanyaan saya. Ya.
jadi gini, kenapa sih harus seperti itu? Iya, makanya saya nanya, Bang. Kenapa harus seperti itu? Jadi di situ ada perkataan mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Gitu loh. Nah, kenapa harus mati? Kedagingan sebagai manusianya dia harus mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Bukan dosa umat Kristen saja. Bagi orang yang percaya, mungkin saudara juga termasuk di sana, yang ditebus. Karena kematian Tuhan Yesus dalam keimanan kami Udah? untuk menebus dosa umat manusia. Udah? Jadi tidak disebutkan di sana untuk menebus dosa umat Kristen. Oke. Ya, tidak disebut di Alkitab itu, tapi menebus dosa umat manusia. Jadi itu yang harus Boleh kita saya garis tanggapi, bawahi. Bang? Ya, Baik. silakan. Dari penjelasan Anda sudah saya dengarkan gitu ya. Tadi 100% Tuhan, 100% manusia. Itu ada nggak ayatnya? Kok bisa kayak gitu? Iyalah, jadi Di mana bisa tertulis dibaca Yesus? kelahiran. Di mana Yesus tertulis 100% Tuhan, 100% manusia? Di mana itu? Ya memang tidak disebutkan secara spesifik. Bang, kalau kagak disebutkan, jangan Ya. abang jelaskan. Nggak cocok. Karena judul dari apa saudara ini ada ajaran tumbal manusia. Berarti Tuhan abang itu menjelaskan bukan sebagai tumbal gitu loh. Abang Tuhan tadi yang kami menjelas- sembah itu bukan tumbal. Abang tadi Kemanusiaannya memang ada. Bang, abang tadi menjelaskan pakai asumsi berarti. Ya di Alkitab tidak ada 100%, tetapi dia memang manusia. Makanya Seperti saudara. yang tertulis di Alkitab Anda aja diambil gitu. Ah, saya tanya tuh 100% Tuhan 100% manusia tuh mana ayatnya? Nggak ada. Berarti Anda Tidak apa? ada. Bohong. Tidak ada Bohong. tidak ada disebut 100%. Tapi kemanusiaannya nyata. Tapi ketuhanannya juga nyata. Itu dalam keimanan kami. Jadi Ketuhanannya nyata. iyalah karena dia bisa menyelamatkan hanya melalui Tuhan Yesus bisa orang sampai ke surga. Oh. Dialah jalan yang benar tadi. Seperti mungkin saudara yang cari-cari ya. Kalau saudara kan berdoa kan, tunjukkanlah bagi saya jalan kebenaran ya. Tapi Yesus itulah jalan kebenaran sesungguhnya. Mudah-mudahan saudara tidak nanti malam Untuk saudara siapa? mimpi Tuhan Jalan Yesus. kebenaran untuk siapa ke jalan kebenaran Yesus itu? Buat manusia-manusia. Nggak ada. Termasuk Anda. Kalau Nggak Anda ada manusia, Yesus ngomong kayak gitu. kalau Anda manusia, termasuk Anda di sana. Karena Tuhan Yesus Nggak yang kami sembah ada. itu bukan Nggak hanya ada untuk Yesus. satu golongan. Di mana Bukan coba? untuk satu Tunjukkan golongan. dalilnya di Tapi mana? semua Tunjukkan manusia. sama saya. Sama saya. Ya. Yesus untuk seluruh Oke, manusia itu tunggu. mana? Ah. Tapi nggak bisa ngibul kau. Ya. Oh. Jadi termasuk Anda di sana. Tanpa melalui Tuhan Yesus, saudara tidak akan mungkin masuk surga. Iya, dalam keimanan kami. Di mana ya. coba? Dalam keimanan Coba kami. carikan dulu Ya. ayatnya, kita bahas satu-satu. Oke, tunggu. Gimana tuh? Biarin teman-teman dia nyari. Minum dulu. Bismillah. Coba
Ya, saudara Alkitab, Hah? saudara ada, Kenapa? Punya. saudara ada Alkitab, ada Alkitab di sana? Punya ya? Oke. Punya. Saya akan bacakan ya di Roma 3 ayat 23. Oke. Bagus. Jadi dipelajarin Pak Alkitab itu ya, dipelajari. Pak, Roma. Saya bacakan Yang ya. saya tanya, Roma Pak. 3 ayat 23. Bentar. Sebelum dibaca, Roma dengar. itu surat Saya ngomong dulu. Roma Ya. itu surat Paulus. Yang saya minta tadi, Yesus untuk semua manusia di mana? Dengar dulu ini firman Tuhan loh melalui Paulus. Itu bukan firman Tuhan, buat. tulisan Ini firman kami. itu surat jangan- cinta dari Paulus. Jangan dipilih sesuatu sesuai dengan keinginan saudara. Ya, jangan sesuai dengan keinginan saudara, tetapi melalui dari firman yang kita baca. Ini iman Yang kami. kita tanya Jangan itu paksakan, Yesus. saya harus Lalu ikut. kenapa Anda jawab pakai Paulus? Jangan dipaksakan iman saya harus sesuai dengan iman saudara. Bang, gini, sorry, Nah. bentar. Yang saya tanyakan itu Yesus. Lalu kenapa kau jawab pakai Paulus? Nggak nyambung. Ini ayat Alkitab yang kita bahas. Iya, yang saya tanyakan tadi apa? Kenapa? Yesus Kenapa Anda untuk takut? semua orang. Takut Anda mendengar Yesus untuk semua orang, kata Anda. Apa saudara Betul? ini? Apa saudara takut mendengar firman ini? Apa saudara takut? Bang, kata Apa saudara Anda takut kita mendengar bahas firman ini? Yesus. Yesus Iya, yang saya saya mau bahas tanyakan Yesus. untuk seluruh manusia itu mana tadi? Saya mau bahas ini. Coba buka Alkitab. Lah, di Roma 3 ayat saya 23. nggak ada bahas pakai surat Paulus. Ngapain pakai surat Paulus? Yang saya tanya Kita Yesus. berbicara di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ya, dengar ya. Jangan takut, nggak usah takut. Apa yang Kita takut? bukan mau mencari pemenang di sini, bukan mau mencari pemenang, bukan, tetapi kebenaran. Ini adalah ayat firman Tuhan ya. Roma 3 ayat 3. Kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan karena Dia adalah satu-satunya yang bisa membayar hutang dosa kita, termasuk dosa saudara. Udah? Mana dikatakan Yesus untuk seluruh manusia? Kan nggak nyambung gitu. Kalau kau jawab pakai Paulus pasti nggak nyambung. Yang kita cari tuh di mana Yesus ngomong aku diutus untuk seluruh manusia. Sudah dibilang dari Kalau awal. sudah- Dibilang kalau dari sudah- awal. kalau sudah manusia. Saya tanya tentang Yesus bukan tentang Paulus. Kau jawabnya pakai surat Paulus. Kita berbicara ayat firman, bukan asumsi saudara. Ya udah, gitu. Nah, Kalau saya tanya tentang Yesus, coba ambil kami perkataan percaya Yesus. Dari kejadian sampai wahyu kami percaya dan itu adalah iman kami. Jangan paksakan kami mengikuti keimanan saudara yang tidak percaya. Gitu loh. Nggak ada saya memaksa Anda untuk mengikuti Islam. Iya, bukan. Jadi kan jangan Ngapain? giring, jangan saudara giring. Ya, jangan saudara giring. Jadi ini tema saudaranya ada ajaran tumbal manusia. Jadi Tuhan itu mati bukan untuk tumbal, bukan bahasa tumbal di situ, tapi menebus dosa saudara dan juga dosa saya. Ya kalau tebus Karena menebus saudara itu juga tumbal manusia. namanya. Aduh. Kalau tebus menebus itu tumbal namanya. Beda itu. Macam mana Jadi pula? manusia kalau saudara masih manusia, berarti saudara ada di golongan itu. Ya, itu maksud. Kalau saudara masih merasa nggak- manusia, saudara masih golongan sana.
Dan saya juga, karena saya masih merasa manusia, ada di golongan yang diselamatkan. Ada amin, amin, amin kan? Karena anda saudara juga mau selamat juga. Apa? Yesus aja kagak selamat dari tentara Romawi. Mau gimana menyelamatkan Anda? Yesus itu dia diseret tentara Romawi, kagak selamat, ditombak tentara Romawi, modar dia itu. Gimana mau menyelamatkan Anda pula? Pikirlah, seorang penyelamat itu setidaknya bisa menyelamatkan diri sendiri dulu, baru menyelamatkan orang. Ini menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa. Alih-alih mau menyelamatkan orang. Buktinya Tuhan Gimana sih? Gimana sih cara pikirmu, Bang? Ya, Tuhan kami hidup kembali. Itulah keajaibannya. Ya. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan itu untuk kematian matinya Tuhan Yesus untuk umat manusia, tapi dia bangkit dari antara orang yang mati. Jangan saudara fokus hanya kematian, tapi saudara harus belajar juga bangkit daripada orang mati. Setelah 40 hari dia naik ke surga. Nah, Tuhan saudara naik ke surga tidak? Yang saudara selama surga tidak. Itu menjadi pertanyaan. Berarti jangan fokus di selama kematian. Jangan fokus di kematian. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya penjelasan jangan Anda tuh. fokus juga kenaikan dari orang mati. Gitu loh. Itu betul gak kata Anda tadi Tuhan mati gitu? Iya, mati. Tuhan ya. Tuhan mati. Tuhan mati gitu. Kedagingannya itu yang kami imani. Tuhan mati. Itu adalah Tuhan Yesus. Salib itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan macam apa yang bisa mati, Bang? Itu iman kami, bukan imanmu.